Direktur Hill, mereka percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini luar biasa. Mereka memiliki pendapat sendiri tentang apa sebenarnya aliran sesat itu dan terus membicarakannya. Sulit untuk membantah. Kalian menyatakan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah penampakan Tuhan di akhir zaman. Adalah kebenaran. Kalian juga menyatakan Tuhan menciptakan dunia ini dan menguasainya. Bahwa Tuhan menuntun dan menyelamatkan umat manusia sepanjang sejarah. Katakan, dasar faktual apa yang dimiliki keyakinan kalian? Partai Komunis kami adalah ateis. Sedikit pun kami tidak mengakui aturan Tuhan atau keberadaannya. Terlebih apa kami mengakui inkarnasi Tuhan yang kalian percayai? Yesus yang diyakini orang Kristen jelas adalah seorang manusia. Dia memiliki orang tua dan saudara kandung. Namun agama Kristen bersikeras dia disembah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Benar-benar tidak masuk akal. Tuhan yang Maha Kuasa sama seperti Yesus. Manusia biasa seperti kalian dan aku. Apa yang membuat kalian percaya bahwa dia adalah Tuhan yang berinkarnasi? Dan mengapa kalian secara langsung harus menjadi untuknya sebagai Kristus, juru selamat di akhir zaman? Itu begitu bodoh dan bebal. Itu semua adalah fiksi, tidak ada Tuhan. Dan terlebih, tidak ada Tuhan yang berinkarnasi. Kuulangi pertanyaanku. Kalian menyatakan Tuhan kini telah mengambil bentuk manusia biasa. Di mana buktinya? Adakah yang bisa memberitahuku tentang dasar dari iman kalian? Ku ingin bicara. Tuhan adalah roh yang tidak dapat kita lihat atau sentuh. Tetapi roh Tuhan melakukan banyak hal dan berbicara yang dapat didengar dan dilihat oleh orang-orang. Ini benar. Dari fakta-fakta yang tercatat dalam Alkitab, kita dapat melihatnya. Dia bisa bicara kepada kita melalui guntur. Dia bisa berbicara kepada kita melalui api yang mengamuk. Dia bisa berinkarnasi sebagai manusia untuk bicara secara langsung kepada kita. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal siapapun. Tuhan telah menuntun manusia selama ribuan tahun, melalui zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia, dan zaman kerajaan. Di sepanjang tahap-tahap ini, Tuhan telah mengucapkan banyak firman. Selama zaman kasih karunia, Tuhan berinkarnasi sebagai Tuhan Yesus yang mengucapkan kebenaran, dan disalibkan bagi dosa manusia, melakukan pekerjaan penebusan. Benar. Dia menjaga sikapmu. Selama zaman kerajaan, Tuhan telah berinkarnasi kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, telah mengungkapkan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman, datang untuk menyucikan manusia, dan membawa mereka ke tempat tujuan yang baik. Amin. Setelah itu, zaman kejahatan dan kegelapan akan berakhir. Semua firman yang Tuhan ucapkan selama kedua inkarnasinya telah memungkinkan manusia untuk mendengar suaranya dan untuk melihat pekerjaannya, satu demi satu berpaling kepadanya. Sejak saat itu, umat manusia telah memahami kemahakuasaannya, hikmatnya, watak benarnya, dan melihat pekerjaannya. Ini adalah hasil paling nyata yang dicapai oleh pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi. Amin. Semua ini tidak bisa dilakukan oleh manusia manapun. Karena kita tidak memiliki kebenaran, apalagi kebenaran yang diperlukan untuk menyelamatkan umat kita. Terlepas dari metode apa Tuhan bekerja atau berbicara, betapa agungnya pekerjaannya, betapa banyak orang yang berpaling kepadanya. Segala jenis iblis berusaha sekuatnya untuk mengutuk penampakannya. Mereka juga menemukan alasan untuk menipu orang, menyebabkan penyangkalan dan kecurigaan akan Tuhan. PKT menyangkal Kristus dan mengutuk Kristus, dan menyebut Tuhan Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa manusia biasa. Ini karena esensi jahat Partai Komunis yang membenci kebenaran dan menentang Tuhan. Partai Komunis adalah partai ateis yang akan menyangkal keberadaan Tuhan bahkan di surga. Bagaimana partai itu akan mengakui inkarnasi Tuhan? Bukankah begitu? Direktur Pan, ku beritahu bahwa Tuhan yang berinkarnasi yang nyata jelas terbukti dari kemampuannya untuk mengungkapkan kebenaran kapanpun atau dimanapun dan melakukan pekerjaan Tuhan sendiri. Meskipun dia mungkin tampak seperti orang biasa di luar, dia adalah daging dari roh Tuhan. Segala yang dia ucapkan dan lakukan adalah ungkapan dari roh Tuhan. Dia dapat menebus dan menyelamatkan manusia. Dia bisa membuka zaman baru, membawa orang lain menuju akhir, dan pada akhirnya membawa manusia masuk kerajaannya. Tanpa keraguan. Pekerjaan Kristus yang berinkarnasi adalah dari Tuhan sendiri. Kristus adalah manifestasi Tuhan. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus.
Meskipun di luar dia mungkin tampak seperti orang biasa, dia membawa jalan. Bertobatlah, karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Dan dia memang menebus kita. Dia melakukan banyak mukjizat. Dia memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dengan satu ucapan dia menenangkan angin dan lautan. Dia membangkitkan seorang pria dari kematian dan banyak lagi. Kebenaran yang dia ucapkan dan mukjizat yang dia lakukan tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Ini membuat otoritas dan kuasa Tuhan lebih dari bukti. Ini jelas membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah inkarnasi Tuhan dan bahwa dia adalah penebusan kita. Pemimpin agama Yahudi di masa itu, mereka tahu benar bahwa firman dan pekerjaan Tuhan Yesus sungguh memiliki otoritas dan kuasa yang tak didapati pada manusia. Namun mereka mengutuk Tuhan Yesus, mengatakan bahwa dia adalah manusia, bahwa dia menghujat dan mengusir setan bersama penghulu setan. Mereka menipu orang dengan cara ini, menyebabkan manusia menyangkal Tuhan Yesus. Sifat jahat mereka jelas merupakan penentangan akan Tuhan dan kebencian akan kebenaran. Saat ini kalangan keagamaan pada umumnya mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus Tuhan yang berinkarnasi. Hanya setan yang milik iblis menyangkal dan mengutuk dia. Partai Komunis berusaha sekuatnya melakukan hal yang sama. Menyebut inkarnasi Kristus sebagai manusia biasa. Mengecap gereja-gereja Kristen sebagai aliran sesat, terang-terangan melarang mereka. Bukankah ini menjadikan PKT jahat dan membangkang? Apakah mereka bukan iblis jahat yang tak bertuhan? Iya. Kuperingatkan kalian, jika ada lagi yang berani bersaksi untuk Kristus di akhir zaman, melawan ateisme, marxisme, leninisme, mereka akan segera dikurung. Apa kau gila? Tak masalah, kalian mengungkapkan sudut pandang. Tetapi apapun yang kalian katakan, aku masih berpikir bahwa dia yang kalian percayai itu adalah manusia. Dengan mempercayai tentang orang ini, kalian berharap akhirnya akan mendapat apa? Katakan pemikiran kalian. Direktur, inkarnasi Tuhan sebagai Kristus terutama bertugas untuk mengatakan kebenaran dan membawa keselamatan manusia. Kalian tidak mengakui bahwa firman Kristus adalah kebenaran. Tentu saja kalian akan menyangkal dia dan bahkan mengutuknya. Hanya mereka yang mengakui dan tunduk kepada Kristus yang akan mencapai kebenaran dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman telah mengungkapkan kebenaran yang dapat menyucikan dan menyelamatkan umat manusia. Tuhan yang Maha Kuasa tidaklah berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia mungkin tampak seperti manusia biasa di luar, namun dia sungguh roh Tuhan dalam bentuk manusia. Pada hakikatnya dia adalah Tuhan, dan dia dapat mengatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan yang Tuhan sendiri akan kerjakan. Tuhan yang Maha Kuasa telah menyingkapkan kebenaran dari kerusakan manusia, telah menjelaskan dengan jelas betapa iblis telah merusak umat manusia. Dan bahkan telah memberitahu kita apa yang Tuhan inginkan dari manusia, kebenaran yang seharusnya kita miliki. Tuhan yang Maha Kuasa memimpin kita di jalan yang terang. Meminta kita untuk jujur mengikuti firman-Nya, firman Tuhan. Hanya dengan begini berkat Tuhan dapat diperoleh. Amin. Setelah kita menerima Tuhan yang Maha Kuasa, mengalami pekerjaannya, dan mulai memahami begitu banyak kebenaran, membuang banyak ketidakbenaran dan melepaskan banyak kejahatan, kita semua mengalami berbagai tingkatan penyucian. Kita telah diberi landasan bagaimana kita harus hidup dan apa yang harus diperjuangkan dalam kehidupan. Ini adalah efek dari firman Tuhan yang Maha Kuasa terhadap kita. Amin. Ini membuktikan bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh kebenaran mampu menyucikan dan menyelamatkan umat manusia. Firman ini dapat menyebabkan manusia membuang watak jahatnya dan menghindari pengaruh iblis, dan membawa manusia ke tempat tujuan yang indah. Katakan, selain Tuhan, siapa yang bisa mencapai ini? Siapa lagi yang bisa memecahkan akar penyebab dosa kita dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa? Siapa lagi yang bisa membawa kita ke tujuan yang baik? Selain Tuhan sendiri, tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa semacam itu. Selain inkarnasi Kristus, tak ada yang bisa mengungkapkan kebenaran. Ini fakta. Amin. Kebenaran disingkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bukti bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang berinkarnasi. Tuhan yang Maha Kuasa yang menyingkapkan dirinya sendiri sebagai juru selamat, Kristus di akhir zaman. Direktur Pan, Tuan Wang.
Kalian begitu bertekad menyangkal inkarnasi Tuhan seperti yang kini kalian lakukan. Tapi apa kalian pernah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa? Pernahkah kalian menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa? Jika belum, kuanjurkan, kalian sebaiknya tidak menyangkal Kristus seperti sekarang. Apalagi menyatakan dia bersalah. Jika kalian izinkan, aku ingin berbagi beberapa bagian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Ia yang merupakan inkarnasi Tuhan akan memiliki hakikat Tuhan. Dan ia yang merupakan inkarnasi Tuhan akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, ia akan melaksanakan pekerjaan yang harus ia lakukan. Dan karena Tuhan menjadi daging, ia akan mengungkapkan siapa dia. Dan akan dapat membawa kebenaran kepada manusia, menganugerahkan hidup kepada manusia, dan menunjukkan jalan kepada manusia. Daging yang tidak membawa hakikat Tuhan tentu bukan Tuhan yang berinkarnasi. Hal ini tidak diragukan lagi. Amin. Amin. Untuk menyelidiki apakah daging itu adalah daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menentukannya dari watak yang ia ungkapkan dan perkataan yang ia ucapkan. Artinya, apakah itu daging inkarnasi Tuhan atau bukan? Dan apakah itu jalan kebenaran atau bukan harus dinilai dari hakikatnya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi, kuncinya dengan memperhatikan hakikatnya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak lagi. Bukan penampilan luarnya. Amin. Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh-sungguh percaya kepadanya akan menerima kehidupan. Pekerjaannya adalah untuk mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman yang baru. Dan inilah jalan yang harus ditempuh oleh semua orang yang ingin memasuki zaman baru. Kalau engkau sekalian tidak bisa mengakuinya, malah mengutuk, menghujat, atau bahkan menganiaya dia, maka engkau sekalian akan dibakar dalam keabadian dan tidak akan pernah memasuki kerajaan Tuhan. Karena Kristus sesungguhnya merupakan pengungkapan Roh Kudus, pengungkapan Tuhan, pribadi yang Tuhan utus untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Oleh karena itu, aku mengatakan bahwa jika engkau sekalian tidak bisa menerima semua pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus akhir zaman, maka engkau sekalian menghujat Roh Kudus. Pembalasan yang akan diderita oleh mereka yang menghujat Roh Kudus tampak jelas bagi semua orang. Aku juga mengatakan kepada engkau sekalian bahwa jika engkau menentang Kristus akhir zaman dan menyangkalnya, tidak ada seorang pun yang bisa memikul konsekuensinya bagimu. Selain itu, mulai hari ini engkau tidak akan memiliki kesempatan lain untuk berkenan kepada Tuhan. Meskipun engkau sekalian berupaya menebus kesalahanmu, engkau tidak akan pernah melihat wajah Tuhan. Yang engkau lawan bukanlah manusia. Yang engkau sangkal bukan makhluk yang lemah, melainkan Kristus. Apakah engkau menyadari konsekuensi ini? Engkau tidak melakukan kesalahan kecil, melainkan kejahatan yang mengerikan. Karena itu, aku menasihati semua orang agar tidak menentang kebenaran atau melontarkan kritik dengan gegabah. Karena hanya kebenaran yang bisa membawa kehidupan bagimu. Dan tidak ada satu hal pun selain kebenaran yang bisa membantumu lahir kembali dan melihat wajah Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan yang Maha Kuasa dengan sangat jelas menerangkan hakikat Kristus. Kami yang percaya telah membaca banyak firman Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya mengerti kebenaran dari inkarnasi Tuhan dan menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Tanpa pemahaman tentang kebenaran, mudah untuk salah memahami pekerjaan Tuhan dan bahkan mengutuknya. Mengejar kebenaran dan pengetahuan tentang firman Tuhan yang Maha Kuasa akan memastikan bahwa kalian tidak mengatakan apapun yang melawan Tuhan. Direktur Pan, Tuan Wang. Kami berharap kalian berpikir dua kali sebelum menyangkal Tuhan ataupun Tuhan yang berinkarnasi dalam hal ini, agar tidak menyinggung dia.